Sebelum Indonesia ada, sebelum nama Nusantara dikenal dunia, pernah berdiri sebuah kekaisaran yang kekuasaannya melampaui lautan. Wilayahnya membentang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan hingga ke semenanjung Asia Tenggara. Kekaisaran itu bernama Majapahit. Tapi pertanyaan besarnya adalah, bagaimana sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa bisa menguasai hampir seluruh Nusantara? Dan yang lebih misterius lagi, mengapa kekuasaan sebesar itu akhirnya bisa runtuh dan lenyap dari panggung sejarah? Inilah kisah lengkap Kerajaan Majapahit, sebuah epik tentang kejayaan, ambisi, dan kehancuran. Tonton sampai akhir, karena apa yang terjadi pada Majapahit mungkin bisa menjadi cermin bagi kita hari ini. Setiap kekaisaran besar selalu lahir dari kekacauan. Begitu pula dengan Majapahit. Kisahnya dimulai pada akhir abad ke-13, tepatnya tahun 1293 Masehi. Saat itu, Kerajaan Singasari yang perkasa sedang berada di ambang keruntuhan. Seorang adipati dari Kediri bernama Jayakatwang memberontak dan berhasil membunuh Raja Kertanegara. Di tengah kekacauan itu, seorang pemuda bernama Raden Wijaya, yang tak lain adalah menantu dari Raja Kertanegara, berhasil melarikan diri. Ia tidak menyerah. Dengan kecerdikan dan strategi yang matang, Raden Wijaya menyusun kekuatan. Ia membuka hutan di delta Sungai Brantas, yang kemudian dinamai Majapahit. Nama ini konon berasal dari buah maja yang ia temukan di sana, yang rasanya sangat pahit. Di saat yang bersamaan, sebuah kekuatan besar dari utara datang ke Jawa. Pasukan Mongol dari dinasti Yuan yang dikirim oleh Kubilai Khan untuk menghukum Raja Kertanegara tiba tanpa mengetahui bahwa Singasari telah runtuh. Raden Wijaya melihat ini sebagai sebuah kesempatan emas. Ia berpura-pura tunduk dan menawarkan aliansi kepada pasukan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang. Tentu saja, pasukan Mongol yang perkasa dengan mudah menghancurkan kekuatan Jayakatwang. Namun, setelah kemenangan diraih, Raden Wijaya melakukan langkah yang sangat berani. Ia berbalik menyerang pasukan Mongol yang sedang lengah dan kelelahan, lalu mengusir mereka dari tanah Jawa. Dari puing-puing Singasari dan kecerdikan mengadu domba musuh, lahirlah sebuah kerajaan baru yang kelak akan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah. Majapahit. Pada awalnya, Majapahit hanyalah sebuah kerajaan kecil yang baru berdiri. Wilayahnya terbatas, dan ancaman dari sisi-sisi kerajaan lama masih terasa. Namun, Raden Wijaya adalah seorang pemimpin yang visioner. Perlahan tapi pasti, Majapahit mulai memperluas pengaruhnya. Tidak hanya dengan kekuatan militer, tetapi juga melalui jalur diplomasi dan perdagangan. Majapahit sadar bahwa untuk menjadi besar, perang bukanlah satu-satunya jalan. Mereka membangun hubungan baik dengan karijen-karijen tetangga, membuka jalur perdagangan yang ramai, dan menjadikan pelabuhan-pelabuhan mereka sebagai pusat ekonomi di Nusantara. Armada Laut Majapahit yang kuat memastikan keamanan jalur rempah-rempah, yang pada saat itu merupakan komoditas paling berharga di dunia. Kekuatan dan wibawa Majapahit terus tumbuh. Banyak kerajaan kecil di sekitarnya yang lebih memilih untuk tunduk secara damai dan menjadi bagian dari Federasi Majapahit daripada harus berperang. Mereka melihat keuntungan besar dengan berada di bawah perlindungan sebuah kekuatan yang stabil dan makmur. Ini adalah strategi brilian yang memungkinkan Majapahit memperluas wilayahnya secara efisien tanpa harus menguras sumber daya dalam peperangan yang tak berkesudahan. Dari sebuah desa kecil yang lahir dari buah pahit, Majapahit secara bertahap berubah menjadi kekuatan besar yang disegani di seluruh Nusantara. Namun, ini barulah permulaan. Puncak kejayaan yang sesungguhnya masih menanti. Dan itu semua akan terjadi berkat seorang tokoh yang namanya melegenda hingga hari ini. Puncak kejayaan Majapahit tidak bisa dilepaskan dari seorang tokoh fenomenal bernama Gajah Mada. Ia bukanlah seorang raja, tetapi pengaruhnya mungkin melebihi raja manapun. Gajah Mada memulai karirnya dari bawah.
sebagai seorang prajurit di pasukan pengawal raja. Berkat kecerdasan, keberanian, dan kesetiaannya, karirnya menanjak dengan cepat. Ia berhasil memadamkan berbagai pemberontakan yang mengancam stabilitas kerajaan. Melihat potensinya yang luar biasa, Ratu Tribhuwana Tunggadewi, penguasa Majapahit saat itu, mengangkatnya menjadi Mahapati, jabatan tertinggi setelah raja. Di momen pengangkatannya inilah Gajah Mada mengucapkan sebuah sumpah yang akan mengubah takdir Nusantara selamanya. Sumpah itu dikenal sebagai Sumpah Palapa. Di hadapan para pembesar kerajaan, ia bersumpah, "Lamun hus kalah Nusantara, isun amukti palapa." Artinya, ia tidak akan menikmati istirahat atau kesenangan duniawi sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah penji-penji kebesaran Majapahit. Sumpah ini bukan sekadar ucapan, melainkan sebuah deklarasi ambisi yang luar biasa. Gajah Mada, dengan dukungan penuh dari kerajaan, melancarkan serangkaian ekspedisi militer dan diplomatik yang masif. Satu persatu, kerajaan-kerajaan di Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Maluku, bahkan hingga ke wilayah yang kini menjadi bagian dari Malaysia, Singapura, dan Filipina, berhasil ditaklukkan atau dibujuk untuk mengakui kedaulatan Majapahit. Sumpah Palapa bukan lagi sekadar mimpi. Ia telah menjadi kenyataan. Visi Gajah Mada tentang Nusantara yang bersatu telah terwujud, dan namanya terukir abadi dalam sejarah sebagai arsitek utama kemaharajaan Majapahit. Masa kemasan absolut Majapahit terjadi di bawah kepemimpinan raja terbesarnya, Hayam Wuruk, yang memerintah bersamaan dengan masa bakti Gajah Mada. Hayam Wuruk naik takhta pada tahun 1350, dan masa pemerintahannya dianggap sebagai zaman keemasan peradaban Jawa kuno. Kombinasi kepemimpinan Hayam Wuruk yang bijaksana dan kejeniusan strategi, Gajah Mada menciptakan sebuah era yang penuh dengan stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, dan perkembangan budaya yang luar biasa. Di bawah pemerintahannya, Majapahit menjadi pusat peradaban di Asia Tenggara. Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada masa itu memberikan gambaran yang sangat detail tentang kemegahan Majapahit. Kitab ini mencatat luasnya wilayah kekuasaan Majapahit yang mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia modern dan sekitarnya. Ibu kota Majapahit di Trowulan digambarkan sebagai kota metropolitan yang megah, dengan istana yang indah, pasar yang ramai, dan sistem irigasi yang canggih untuk pertanian. Ekonomi kerajaan sangat kuat, didukung oleh perdagangan maritim yang menguasai jalur, rempah-rempah, dan hasil bumi lainnya. Hukum ditegakkan dengan adil, rakyat hidup makmur, dan seni budaya berkembang pesat. Masa pemerintahan Hayam Wuruk adalah bukti nyata bahwa Majapahit bukan hanya sekadar kekuatan militer, tetapi juga sebuah pusat peradaban yang maju dan berbudaya tinggi. Salah satu warisan terbesar Majapahit adalah budayanya yang kaya dan semangat toleransinya yang luar biasa. Majapahit bukanlah kerajaan yang monolitik. Di dalamnya, berbagai agama dan kepercayaan hidup berdampingan secara harmonis, terutama Hindu Siwa dan Buddha Mahayana. Konsep Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mongrua, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Berasal dari kitab Sutasoma, karya Empu Tantular, dari era Majapahit. Frasa ini menunjukkan betapa dalamnya semangat toleransi yang sudah tertanam dalam masyarakat saat itu. Semangat inilah yang kemudian diadopsi menjadi semboyan nasional Indonesia modern. Seni, sastra, dan arsitektur mencapai puncaknya. Candi-candi megah seperti Candi Penataran dan Candi Sukuh dibangun dengan gaya arsitektur yang unik. Karya sastra seperti Negara Kertagama dan Sutasoma tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga karya seni yang bernilai tinggi. Seni ukir, seni patung, dan kerajinan gerabah menunjukkan keahlian para seniman Majapahit. Kehidupan budaya yang semarak ini menunjukkan bahwa Majapahit bukan hanya kuat secara politik dan militer, tetapi juga memiliki jiwa peradaban yang dalam. Banyak nilai-nilai luhur, filosofi,
dan identitas kebangsaan Indonesia saat ini yang akarnya bisa dilacak kembali ke masa keemasan Majapahit. Namun, seperti roda yang berputar, setiap kejayaan pasti akan mencapai akhir. Setelah masa keemasan, di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit perlahan-lahan mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Keruntuhan Majapahit tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah sebuah proses yang panjang dan kompleks, yang ironisnya justru dipicu dari dalam. Titik baliknya adalah wafatnya Gajah Mada pada tahun 1364, yang disusul oleh meninggalnya Hayam Wuruk pada tahun 1389. Kehilangan dua pilar utama ini menciptakan kekosongan kepemimpinan yang sangat besar. Setelah Hayam Wuruk wafat, perebutan takhta di antara para keturunannya mulai memanas. Perang saudara yang paling terkenal adalah Perang Paregreg, yang terjadi antara Wikramawardhana melawan Bre Wirabumi. Perang ini menguras banyak sumber daya, melemahkan kekuatan militer, dan memecah belah elit kerajaan. Stabilitas politik yang selama ini menjadi pondasi kekuatan Majapahit mulai goyah. Ketika pusat kekuasaan sibuk dengan konflik internal, pengawasan terhadap wilayah-wilayah bawahan menjadi lemah. Satu persatu, kerajaan-kerajaan di luar Jawa yang dulu tunduk pada Majapahit mulai melihat kesempatan untuk melepaskan diri. Mereka berhenti mengirim upeti dan menyatakan kemerdekaannya. Majapahit tidak runtuh karena serangan besar dari luar, melainkan karena ia hancur dari dalam oleh ambisi dan perpecahan. Bagian paling misterius dari kisah Majapahit adalah akhir riwayatnya. Tidak ada satupun catatan sejarah yang dengan pasti menyebutkan tanggal atau peristiwa spesifik yang menandai runtuhnya Majapahit. Tidak ada pertempuran besar terakhir, tidak ada penaklukan oleh kekuatan eksternal yang tercatat dengan jelas. Apa yang terjadi adalah sebuah kemunduran yang perlahan dan senyap. Pusat kekuasaan Majapahit beberapa kali berpindah dari Trowulan ke Daha di Kediri, menandakan ketidakstabilan yang terus-menerus. Seiring dengan melemahnya kekuatan politik dan militer, pengaruh Majapahit di Nusantara pun semakin memudar. Pada saat yang sama, kekuatan baru mulai muncul di pesisir utara Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak. Banyak sejarawan percaya bahwa kebangkitan Demak yang konon didirikan oleh Raden Patah, seorang keturunan Raja Majapahit, menjadi faktor penentu berakhirnya era Majapahit. Namun, ini bukanlah penaklukan berdarah, melainkan sebuah transisi kekuasaan dan peradaban. Banyak bangsawan dan seniman Majapahit yang kemudian berpindah dan mengabdi pada karijen-karijen baru ini, membawa serta warisan budaya dan pengetahuan mereka. Dengan demikian, Majapahit mungkin telah runtuh sebagai sebuah entitas politik, tetapi semangat dan warisannya tidak pernah benar-benar hilang. Ia bertransformasi dan terus hidup dalam DNA kerajaan-kerajaan penerusnya. Majapahit lebih dari sekadar nama sebuah kerajaan kuno. Ia adalah sebuah ide, sebuah gagasan besar tentang persatuan Nusantara. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa bangsa ini pernah berdiri sebagai salah satu kekuatan besar dunia dengan peradaban yang maju dan wilayah yang luas. Kekaisaran boleh runtuh, raja boleh silih berganti, tetapi cita-cita untuk menyatukan kepulauan yang beragam ini, yang pertama kali diwujudkan secara nyata oleh Majapahit, tidak pernah benar-benar mati. Gagasan inilah yang terus menginspirasi para pejuang kemerdekaan berabad-abad kemudian. Dan mungkin inilah warisan terbesar dan terpenting dari Majapahit bagi Indonesia yang kita kenal hari ini. Sebuah pengingat abadi tentang kebesaran masa lalu dan potensi tak terbatas di masa depan. Jika kamu bangga dengan sejarah Nusantara dan suka dengan konten sejarah yang mendalam seperti ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Infounix. Saya ingin tahu pendapat kalian. Tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apakah Indonesia modern adalah kelanjutan dari cita-cita persatuan Majapahit? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video sejarah berikutnya.